Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Oke, dengan Kak Zeki ya. Iya, Oke, mau dipanggil Kak atau Bapak? Kak saja. Oke, Kak Zeki. Kita kesini tadi naik apa? Ya, naik motor. Sendiri ya? Ya, Oh, di mana tinggal Kak? saya tinggal itu di Jalan Perintis Kemerdekaan 8. Oh, lumayan jauh ya kesini. Iya. Oke, jadi sebelum masuk wawancara ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Jadi saya namanya Tasya Ramadhani. Jadi saya yang akan mewawancarai kita dalam rekrutmen volunteer dalam program literasi. Langsung aja ya Kak masuk dalam sesi wawancaranya. Kalau boleh tahu nih kenapa Kak Zeki tertarik untuk menjadi volunteer dalam program literasi? Ya, karena saya cukup senang jika terlibat dengan banyak orang dan membantu orang. Mungkin Kak Zeki bisa sebutkan beberapa kekuatan atau kelemahannya Kak Zeki dalam mengajar. Pengalaman saya itu saya cukup senang dan pede jika mengajar. Dan kalau kelemahan itu seperti terkadang saya tiba-tiba gugup, tapi itu jarang terjadi juga. Tapi saya cukup pede lah. Oke, jadi Kak Zeki cukup pede. Jadi Iya. oke, mungkin Kak Zeki punya pengalaman mengajar atau berinteraksi kepada anak-anak atau komunitas. Jika ada, mungkin Kak Zeki bisa ceritakan pengalaman sebelumnya. Pengalaman saya kalau mengajar itu seperti cuman melatih anak-anak bermain sepak bola kah atau futsal. Dan saya juga cukup senang dengan mengajar anak-anak. Oke, jadi Kak Zeki mengajar anak-anak ya dalam bermain sepak bola. Mungkin apa saja hal yang sudah pernah Kak Zeki lakukan yang menurut Kak Zeki itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Manfaatnya itu karena saya juga kan ceritanya saya jadi pelatih mengajar anak-anak, melatih cara bermainnya, dan hasilnya itu seperti kalau turnamen ya membuahkan hasil ya dapat juara. Jadi saya cukup senang dengan itu. Oh, jadi Kak Zeki senang dan mengajar ya? Iya. Oke, jadi ketika Kak Zeki itu bekerja sama dengan orang lain, bagaimana biasanya Kak Zeki membagi tugas atau menyelesaikan suatu masalah? Saya pertama-tama itu saya mengumpulkan teman saya dan membagi tugasnya dan memberi saran dan nasihat untuk tetap fokus dan jangan sampai terjadi miskom lah dengan tugas-tugasnya. Dengan kelompok ini kita tidak boleh miskom, harus fokus lah dengan tugasnya. Jika Kak Zeki menghadapi suatu situasi yang sulit atau yang mendesak saat menjadi volunteer, mungkin apa yang bisa Kak Zeki lakukan? Seperti yang saya lakukan itu jika sulit ya, Ya. saya akan
minta saran dengan teman, dan bisa juga saya bertanya dengan keluarga, yang butuh nasihat lah dengan keluarga, agar nanti jika terjadi seperti kesulitan saya dapat melakukan yang terbaik lah. Oke, jadi Kak Zeki meminta nasihat gitu kepada Iya. orang lain. Mungkin kalau sudah diberi tugas, bagaimana caranya agar tugas tersebut selesai dengan baik dan juga tepat waktu? Jika saya diberi tugas itu, saya biasanya langsung mengerjakannya tanpa menunda-nunda, karena jika kita menunda-nunda tugas, nanti tidak ditahu bakalan ada tugas selanjutnya, nanti bakal menumpuk. Jadi saya akan langsung mengerjakannya. Ya, cepat ya, Kak. Oke. Mungkin seberapa penting bagi Kak Zeki untuk selalu datang tepat waktu dalam ikut kegiatan yang dengan konsisten, dan juga bagaimana caranya Kak Zeki itu mengatur agar bisa selalu ikut. Biasa saya itu jika seperti mengikuti program itu, atau untuk menjadikan kebiasaan, saya akan menyalakan alarm lah untuk bangun tepat waktu dan menjadikan kebiasaan bangun jam begitu, agar kita dapat hadir dan apakah kita bakalan ikut dan tidak bakalan terlambat. Mungkin apa yang membuat Kak Zeki ingin terus berkontribusi dalam program ini? Apa yang Kak Zeki harapkan agar bisa mencapai dan juga memberi dampak positif dalam program ini? Bisa dari dulu pertanyaan. Oke. Apa yang membuat Kak Zeki ingin terus berkontribusi dalam program ini, dan juga apa harapan yang bisa Kak Zeki capai dan juga berikan dampak positif bagi program ini? Karena saya cukup senang kalau berkontribusi dengan seseorang, seperti membantunya Kak, dan harapan saya itu semoga saya bisa menjadi lebih baik lah, dan lebih pede dan dapat membantu banyak orang. Bagaimana nih Kak Zeki menilai kebutuhan orang lain, terutama ketika mereka tidak secara langsung mengungkapkan masalahnya mereka? Saya akan mengajaknya dan bertanya pribadi lah ke dia, dan apa masalahnya, kenapa begini, dan saya memberi nasihat, karena jika kita memberi saran di banyaknya orang, ya, bisa jadi juga dia seperti malu. Jadi saya mengajaknya berbicara pribadi. Oke. Dalam pengalamannya Kak Zeki, bagaimana cara Kak Zeki itu membangun hubungan dengan orang-orang yang membantu Kak Zeki? Saya biasanya itu seperti kalau menjalin hubungan itu, saya menanyakan tentang
atau saya mengajaknya lah bermain bermain games kah, atau mengajaknya olahraga sesuai jika hobi saya bersamaan ya, saya akan mengajaknya terus bermain sepak bola. Oh, oke. Mungkin apa yang Kak Zeki lakukan jika Kak Zeki itu merasa tidak mampu untuk membantu seseorang yang sedang membutuh bantuannya Kak Zeki? Ya, jika saya tidak bisa, kembali lagi saya memanggil temankah butuh bantuan dan minta saran di teman dan untuk membantu pesertanya. Jika saya tidak bisa karena saya juga masih belajar lah pesertanya, tidak selamanya benar. Bagaimana nih Kak Zeki menyesuaikan strategi Kak Zeki jika pendekatan awal itu tidak berhasil dalam meningkatkan interaksi dalam peserta? Bisa diulang lagi? Oke. Bagaimana Kak Zeki itu menyesuaikan strategi Kak Zeki jika pendekatan awal tidak berhasil dalam meningkatkan literasi peserta? Jika kondisinya seperti itu, saya bisa mengajak forum atau teman-teman itu seperti mengajaknya games agar forum itu tidak terlalu kaku lah dan dapat mencairkan suasana dengan bermain games. Dengan cara bermain games ya Kak. Mungkin bagaimana caranya Kak Zeki dalam menjaga keseimbangan emosional saat menghadapi peserta yang sulit atau kurangnya responsif? Ya, saya akan memberi nasihat lah kepada peserta tentang jika kita menjadi peserta pastilah terkadang kita acuh tak acuh juga dengan guru toh yang mengajar. Yang saya ceritakan, saya juga seperti itu dulu, tapi lama kelamaan saya mulai sadar dengan perbuatan saya. Jadi saya akan memberikan nasihat kepada pesertanya agar dia juga dapat dapat cukup paham lah dengan materi saya yang mengajarkan dan tidak resah. Jadi saya akan memberikan beberapa nasihat dan saran kepada peserta itu. Bagaimana nih Kak Zeki memastikan bahwa Kak Zeki itu selalu memiliki keterampilan yang baik untuk membantu peserta dalam beragamnya kebutuhan mereka? Kan setiap kita kerjasama itu dan kita dapat hasil, pasti kita dapat belajar dengan hal itu, dan pastinya juga kita mendapatkan keterampilan baru lah seperti pengalamannya loh, seperti itu. Bagaimana Kak Zeki itu menyesuaikan cara berkomunikasi dengan peserta yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda? Seperti kalau saya menjelaskan itu materinya tidak terlalu bahasanya tidak terlalu tinggi, karena
kan sebagian orang itu ada yang paham, ada juga yang tidak kan beda-beda pemahamannya orang. Jadi saya akan menjelaskan dasar-dasarnya saja agar dapat lebih baik dipahami lah dengan peserta. Apakah Kak Zeki itu pernah menerima umpan balik tentang caranya Kak Zeki berkomunikasi dengan orang lain, dan juga bagaimana Kak Zeki menanggapinya? Ya, cukup sering saya ditanya begitu. Ya, saya akan menanggapinya dengan baik dan menerima saran lah dengan peserta, karena kita juga sama-sama belajar lah ceritanya. Oke, jadi saat bekerja sama dengan tim, jika terjadi miscommunication atau masalah komunikasi, langkah apa yang menurutnya Kak Zeki itu yang akan bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ya, saya akan mengajak tim saya berkumpul terlebih dahulu dan memberi nasihat, jangan sampai ada miskom dan tetap fokus, dan jangan saling menyalahkan lah jika ada kesalahan. Kita harus bekerja sama dengan baik. Oke, Kak Zeki, mungkin ada hal yang ingin Kak Zeki sampaikan atau pertanyaan yang ingin Kak Zeki ajukan terkait program ini. Di mana lokasi penempatannya itu Kak jika lulus dari wawancara ini? Oke, jadi lokasinya itu sesuai dari perusahaan yang mengadakan, yaitu Bosowa, dan mungkin akan ditempatkan di Bone, Sopeng, atau Wajo, Pak. Kalau tentang pengumuman kelulusannya ini kapan itu? Buat pengumuman kelulusannya itu mungkin 2 minggu ke depan, Kak, dan melalui lewat email ya pengumumannya. Oh, lewat email nih? Iya, Kak. Dan bagaimana tahap selanjutnya jika lolos wawancara ini? Oke, buat tahap selanjutnya mungkin nanti pihak kita akan menghubungi langsung lewat email kita juga. Oleh email semua jadi? Iya, oke. Ini lagi Kak, bagaimana apa kualitas yang paling penting yang dimiliki volunteer kalau lolos di program ini, bagaimana? Kalau kualitas itu kan setiap orang sebenarnya, Kak, memiliki kualitas yang berbeda-beda. Tapi mungkin dalam volunteer ini kita harus banyak-banyak bersabar, karena kan kita ini mengajar orang lain, terutama pada anak-anak ya, Kak. Dan hal itu membutuhkan kesabaran yang ekstra, terutama saat menghadapi kesulitan dalam memahami materi, dan juga mungkin kreativitas, Kak, karena kan membuat kegiatan belajar yang menyenangkan dan juga menarik itu akan membuat peserta lebih antusias. Dan yang terakhir itu mungkin kemampuan berkomunikasi, karena kan relawan itu harus menyampaikan pesan dengan jelas dan juga menarik, serta membangun hubungan yang baik dengan peserta, Kak. Terakhir Kak, apakah setelah lulus ini apakah ada pelantikan dari program ini atau tidak ada, Kak? Oke, buat setelah lulus ini apakah ada apa, Kak? Pelantikan? Ada, Kak, tapi untuk kabar selanjutnya nanti kita akan kabari kita melalui email. Sekian, Kak. Oke, terima kasih, Kak.